Iya, berarti kan ganti personil kan. Kan ganti personil nih, yang 15 awal yang kemudian dinyatakan itu sebagai teman, ada reuni ini, ada reuni itu, ada reuni ini. Ternyata di ujungnya orangnya udah beda sebagian besar. Jadi rata-rata dari mereka itu tidak berani menyatakan bahwa mereka pernah bertemu di kelas yang sama atau ini. Jadi kapan kenalnya? Waktu reuni kan gitu. Kenal saat reuni. Nah, saya kasih spill ya, bocoran ya. Jadi ini dari ijazah, ini kayaknya udah di-spill sama Dokter Tifa nih, Mas Bu. Dari mulai ijazah, kemudian berlanjut ke persidangan, dari persidangan tampaknya ijazah tidak akan ditunjukkan. Sekarang malah melebar, ada beberapa nama Joko Widodo dari asal SMA yang berbeda, satu Surakarta, satu Yogyakarta. Akhirnya kita jadi bertanya, asli nggak sih orangnya? Makanya sekarang begini. Bukan ijazah lagi, orangnya asli nggak sih? Gitu ya. Sekarang begini, di sini tertulis SMA 6 Yogyakarta. Ya. Berani nggak ada satu orang yang bilang ini typo atau salah ketik? Berani nggak? Yogyakarta typonya dengan Surakarta. Berani nggak? Persoalannya, kalau dia berani menuduh bahwa ini typo atau salah ketik, implikasinya panjang loh. Iya. Ke SMA 6 Yogyakarta, ke suku dinas pendidikan dasar dan menengah, ke teman-teman sekolah, ke guru, ke kepala sekolah yang dulu, dan sebagainya panjang itu. Tidak sekedar, oh itu typo, itu salah ketik, harusnya nggak bisa. Nggak bisa begitu. Yang sama kan cuma Karta aja. Nah, Surah dengan Jogja itu udah beda kan jauh. Beda kerajaan. Di keyboard pun jauh jaraknya. Walaupun alamatnya dan sebagainya kan kita semua bisa tahu lah. Artinya teman-teman yang diklaim sebagai ini yang lucu. Temannya Pak Jokowi itu mestinya bisa dicek di situ semua. Iya, ya kan. Mestinya dicek di situ. Satu. Kedua, di BAP ya, di spill dikit lah ya. Jadi rata-rata dari mereka itu tidak berani menyatakan bahwa mereka pernah bertemu di kelas yang sama atau ini. Jadi kapan kenalnya? Waktu reuni kan gitu. Kenal saat reuni. Spill dikit, nggak semua ya. Ada lah 1-2 yang mengatakan, oh ya saya teman kuliahnya, oh ya dulu waktu kuliah dia pendiam segala macam ada 1-2. Komisaris kayaknya itu kan, kan mengatakan itu komisaris PT PNS. Kita nggak mau ini ya. Saya faktanya begitu ya. Nah yang lain-lain berkata saya baru kenal waktu reuni, saya baru kenal. Teman SMA-nya juga ada, terus BAP saksi teman SMA-nya itu juga mengatakan kapan tahu kenalnya waktu reuni. Jadi nggak pernah benar-benar menjadi teman. Ini kelas. Ada yang katanya sekelas ada, tapi tunggu aja kalau di blender sama. Ini Sobat Tindo mungkin menurut saya Sobat Tindo ya dan Mas Bung, ini kayaknya Dokter Tifa sengaja spill-nya dikit-dikit karena masih belum yakin. Ini sidang akan lanjut atau enggak? Ini kan terkait dengan statusnya Dokter Tifa juga nih. Bukan itu, saya mau tanya, ini durasinya berapa jam? Waduh. Saya mesti pilih-pilih Ini mesti 3 hari 3 malam gitu di sini. Saya spill itu, saya cuplik dikit-dikit lah yang perlu. Jadi hanya kenal di BAP, kenal beberapa di antara saksi yang diperiksa, kenal di BAP pada saat reuni. Ada beberapa yang mengaku kenal. Oh saya teman sekelas ada, tapi ada yang mungkin lebih banyak yang bilang ketemu waktu reuni seperti itu. Lebih banyak, komposisinya beda nih. Jadi nih makanya kemarin kita diskusi dan kemudian simpulan kita ya, saya dengan advokat tuh, kenapa mereka sampai sidang terakhir diputuskan batal demi hukum, mereka nggak juga memberikan BAP yang super penting itu, ya, karena mereka takut saya podcastkan ya. Nah kan boleh, nggak ada tulisannya confidentiality kok, enggak. Itu kan berarti BAP milik kita. Ya betul. Nah jadi tahu kan, kenapa kok tidak diberikan kepada kita? Nanti takut disampaikan ke publik. Ya, pastilah kan itu. Walaupun di dalam sidang karena sidangnya sudah live streaming akan terlihat, tapi kan kalau nggak jadi sidang, itu kan bisa kita bawa kemana-mana dan hak kita. Nah ini kan problemnya di KUHAP nggak ada. Kewajiban untuk mengembalikan BAP atau sumpah untuk tidak membocorkan isi BAP nggak ada ya. Berarti Bang Ike, kemungkinan jaksa kayaknya tidak mau memperbaiki dakwaan ini. Kalau melihat begini. Kalau tidak memperbaiki dakwaan,
Gimana menurut dalam putusan sela kemarin itu yang mengabulkan eksepsinya Dr. Tifa, kan kayaknya nggak ada deh. Kami berikan kan biasanya setelah vonis saudara terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk mengajukan banding kan biasanya gitu. Dalam putusan ini kan seharusnya dikembalikan ke jaksa untuk bagaimana jaksa gitu ya. Ya, ada jangka waktu yang diberikan batasan untuk waktu memperbaiki atau gimana sih, Dok? Ya, soal pengembalian itu ada satu hal sendiri ya. Soal jangka waktu ada satu hal sendiri. Soal pengembalian kan gini. Ini surat dakwaan. Ya, surat dakwaan dari jaksa. Lalu advokat membuat eksepsi. Terdakwa membuat eksepsi. Kemudian hakim memutuskan eksepsi diterima. Kemudian hakim menawarkan kepada jaksa apakah mau diperbaiki. Kalau jaksa akan memperbaiki berarti kami punya hak juga dong untuk menjawab perbaikan tersebut. Itu nggak ada di KUHP. Ya nggak bisa dong karena itu kan inequality before the law dong. Ya kan, ini dakwaan, balik lagi. Ini eksepsi diterima. Terus hakim meminta mau ada perbaikan nggak, silakan. Kalau ada perbaikan ya kita harus jawab juga dong. Ya, di KUHP nggak ada. Nah, problem kan itu satu. Kedua jangka waktu. Nggak juga ada. Jadi ini akhirnya tafsirannya macam-macam. Saya dengar dari si A 7 hari, dengar lagi dari si B 14 hari. Dengar lagi dari si C nggak ada batas waktu loh. Terus gimana dong? Saya disandera. Kalau nggak ada batas waktu, status tersangka melekat terus dong. Melekat. Nah itu kan kelemahan dari KUHP yang harus di-MK-kan loh ya itu. Kan harus di-MK-kan itu kan. Ada bolong-bolong. Akhirnya menemukan celah untuk perbaikan KUHP. Dari kasus ini. Ini versi beta ini berarti. Kan kasus saya adalah exercise yang termasuk yang pertama kan. Ini versi beta ini, jangan bilang versi final ini yang belum layak dijual ya versi beta. Masih dibagikan secara gratis kan kalau ada aplikasi versi beta. Berarti sudah ada yang mau mengajukan judicial review. Harus. Karena ini perkara yang memang harus clear. Ya kan satu lo terus kita nggak punya hak lo gimana sih gitu. Kita yang menerima dampaknya kok kan harusnya prioritas kan kita sebagai orang yang terdampak kan gitu. Ini belum ada nih aturannya. Lalu kemudian setelah batal demi hukum, saya jadi mantan terdakwa. Apakah saya menjadi mantan tersangka? Belum jelas juga. Belum terjawab di situ. Nunggu inkrah lah. Inkrahnya gimana mekanismenya kan? Gimana mau bisa inkrah? Belum. Ini kan sudah, ini gimana ya? Banyak itu. Dan ini benar yang kata Dr. Tifa, harus ada judicial review dari kelompok masyarakat atau masyarakat yang mengajukan judicial review terhadap KUHP ini karena ini berdampak ya kalau tadi batal demi hukum udah selesai. Terdakwa selesai ya, mantan terdakwa. Tapi tersangkanya kan masih melekat karena jaksa masih diberikan hak untuk memperbaiki dakwaan. Tersangka melekat, batas waktu tidak ada. Nah, kalau seandainya orang status tersangkanya, apalagi kasusnya tadi pasal berlapis 8 tambah 12. Ini cukup berat juga. Terus abis itu nanti konsekuensi administratifnya, setelah saya masih jadi tersangka, apakah saya perlu wajib lapor? Nah kan balik lagi ke situ kan. Saya wajib lapornya kemana nih? Ke kejaksaan lagi atau gimana? Atau ke Polda lagi atau gimana? Habis itu cekal saya bagaimana? Karena status tersangka kan bisa jadi memperpanjang cekal. Terus kalau mau ibadah katakanlah umroh gitu ya dok ya? Ya nggak bisa. Nggak bisa umroh dari bulan November itu. Apakah saya mesti harus ditahan kota lagi nih? Sampai kapan nih? Kalau nggak jelas ada inkrahnya kapan kan? Persoalan besar. Itu merampas hak orang ya? Tanpa kejelasan digantung dan nah ini implikasi-implikasi. Makanya berarti kita ketemu ini KUHP baru ini masih versi beta nih. Ya, kayaknya ini memang banyak yang perlu kita perbaiki. Dokter sudah siap juga kalau seandainya pun ada dakwaan baru. Kalaupun ada dakwaan baru yang lebih dari 1,5 meter itu artinya masih siap dok untuk menghadapi persidangan? Iya, artinya. Dan tidak akan mengambil tawaran hakim di awal restoratif justice? Tugas dari seorang ilmuwan peneliti itu membantu di dalam menentukan benar dan salah. Bukan persoalan menang dan kalah. Oke. Bagaimana dengan persoalan ijazah? Ini yang terakhir. Ya kalau kita harus, saya berbekal dari penelitian yang sudah saya lakukan, sudah jelas kan bahwa memang ini ijazah tidak otentik kan gitu.
Tapi itu persoalan error in objecto juga. Sebab yang saya teliti itu benda digital yang berserakan di internet, di mana uploader pertamanya adalah Dian Sandi kan gitu. Nah, apakah benda digital itu ijazah atau bukan? Kan belum tentu. Kenapa? Kalau Joko Widodo itu betul lulusan UGM 1985, yang dia miliki adalah ijazah kertas analog. Bukan ijazah digital seperti anak-anak zaman sekarang punya. Artinya di mana letak pasal 3235-nya? Nggak masuk ya? Iya kan, pasal 3235 orang itu bukan punya dia, yang memiliki kan yang uploader. Benda digital itu yang memiliki adalah uploader pertama kan itu. Lalu waktu di Prapit kan sudah dites juga sama justru oleh ahli digital forensik dari Polda loh, pas Prapit kemarin. Coba dicek apakah memang saya merusak itu tautan itu. Kan kalau pasal 32 berarti kita merusak waktu tautan dibuka dan masih memodifikasi, memanipulasi atau melakukan tautan itu, yang tautan itu ternyata masih bagus-bagus aja, nggak ada sedikit pun kelihatan. Kalaupun misalnya saya entah gimana tiba-tiba punya keahlian untuk menghack akunnya Dian Sandi, kan kelihatan dari record metadatanya atau Mas Roy. Nah, itulah 3235 kan gitu. Nah, kita sama-sama cuma sebagai penyaksi kok gitu. Baik Dokter Tifa, terima kasih. Ini kayaknya spill berikutnya akan kita ulas lagi nih sama Dokter Tifa. Terima kasih Dokter Tifa telah hadir di Tutup Poin Aja. Sobat Cindo, menang eksepsi bukan berarti menang segalanya. Kalah substansi bukan berarti hilang segalanya. Yang pasti keadilan butuh waktu untuk berlabuh. Saya Ika Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.